Kalau kita ngomongin pendidikan yang hebat, apa sih yang pertama kali kepikiran? Kurikulum yang canggih, fasilitas modern, teknologi terbaru? Bisa jadi, tapi gimana kalau fondasi yang paling penting itu justru sesuatu yang sering banget kita lupain? Sesuatu yang jauh lebih mendasar dan ya jauh lebih manusiawi. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, kalimat ini adalah jantung dari semua pembahasan kita. Coba deh direnungin. Ini argumen yang kuat banget kan? Semua pilar pendidikan, mau sebagus apapun desainnya, bakal rapuh kalau nggak ditopang sama kesejahteraan gurunya. Dan ini bukan soal sentimen doang loh, tapi sebuah kebenaran psikologis yang efeknya itu luar biasa. Oke, kita mulai dari riak yang pertama, kondisi batin si guru itu sendiri. Ini mirip-mirip kayak hierarki kebutuhan Maslow gitu loh. Seorang guru itu kan manusia juga. Dia harus merasa aman dulu, kebutuhan dasarnya terpenuhi, baru deh dia bisa punya energi dan fokus untuk ngasih yang terbaik buat murid-muridnya. Nah, coba kita lihat perbandingannya di sini. Kontrasnya tajam banget. Di satu sisi ada guru yang terus-terusan pusing mikirin keuangan, ujung-ujungnya energinya habis, emosinya terkuras, fokusnya jadi gampang pecah, bahkan buat empati ke murid aja susah. Nah, bandingkan sama guru yang sejahtera, emosinya cenderung lebih stabil, dia jadi lebih sabar, dan yang paling penting, dia punya ruang di kepalanya untuk menciptakan pembelajaran yang benar-benar bermakna. Jadi poin kuncinya simple banget sebetulnya. Kualitas pendidikan itu nggak bisa dipisahin dari kesehatan mental para pendidiknya. Ini fondasi yang ya nggak bisa ditawar-tawar lagi. Sekarang kita lihat gimana riak ini mulai menyebar ke dalam ruang kelas. Ada loh konsep dalam psikologi namanya emotional contagion atau penularan emosi. Artinya apa? Artinya kondisi batin seorang guru itu nggak berhenti di dirinya sendiri. Emosinya itu nular dan secara langsung ngebentuk atmosfer di seluruh kelas. Dan ini nih alur sebab akibatnya. Jelas banget. Semuanya itu berawal dari guru yang tenang, yang hadir secara utuh di kelas. Ketenangan guru ini kemudian menciptakan rasa aman secara psikologis buat para siswa. Nah, cuma di lingkungan yang aman kayak ginilah, siswa itu berani nurunin dinding pertahanan mereka, berani bertanya, berani salah, dan akhirnya bisa benar-benar fokus buat belajar secara efektif. Rantainya jelas banget kan? Kutipan ini wah bener-bener nampar ya. Kurikulum paling canggih sedunia pun bakal percuma kalau yang nyampein itu guru yang pikirannya kemana-mana karena stres. Jadi, yang lebih penting itu adalah kehadiran emosional guru. Kemampuannya untuk nyambung, untuk ngertiin muridnya, itulah bensin utama buat mesin belajar anak-anak. Dan ternyata, riaknya nggak berhenti di pintu kelas aja loh. Gelombang ini nyebar lebih jauh lagi, sampai ngebentuk budaya satu sekolah. Kenapa? Karena guru itu ibarat jantung dari ekosistem sekolah. Terus kenapa sih guru bisa seberpengaruh itu? Nah, teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura ini ngasih jawabannya. Teorinya bilang kalau kita, apalagi anak-anak, itu belajar dengan cara ngamatin dan niru orang di sekitar kita. Dan coba tebak, siapa orang dewasa yang mereka amati berjam-jam setiap harinya di sekolah? Ya tentu aja guru mereka. Nah, ini dia dampaknya. Waktu seorang guru bisa hidup dengan sejahtera dan bermartabat, dia itu secara nggak langsung ngajarin pelajaran yang jauh lebih penting dari sekedar rumus matematika. Mereka jadi contoh nyata soal gimana sih cara menyeimbangkan hidup. Mereka nunjukin gimana caranya bekerja keras tapi tetap sehat. Dan dari sikap sehari-hari mereka ngajarin apa itu artinya tanggung jawab dan integritas. Pada akhirnya, ya ini dia intinya. Pelajaran yang paling nempel di hati dan kepala murid itu bukanlah yang cuma ditulis di papan tulis, tapi yang mereka lihat langsung dari perilaku dan sikap para pendidiknya. Karakter itu dibentuk lewat teladan. Oke, sekarang kita sampai di riak gelombang yang paling besar yang dampaknya paling luas ke masyarakat. Kita ini perlu mengubah cara pandang kita. Dari yang tadinya ngelihat kesejahteraan guru sebagai biaya, kita harus mulai melihatnya sebagai sebuah investasi. Dan mungkin ini adalah investasi paling strategis buat masa depan sebuah bangsa. Kalimatnya emang pendek, tapi coba deh kita resapi. Ini bukan cuma soal ngeluarin uang. Ini adalah soal menanam modal pada sumber daya manusia yang nantinya bakal ngebentuk semua sumber daya manusia lainnya di masa depan. Sebuah investasi jangka panjang. Dan ini dia return atau pengembalian dari investasi itu. Setiap sumber daya yang kita alokasikan buat mastiin guru bisa hidup dengan layak, itu bakal balik lagi berlipat-lipat ganda. Baliknya dalam bentuk apa? Dalam bentuk generasi muda yang gak cuma pinter otaknya, tapi juga kuat karakternya. Ini investasi pada fondasi bangsa.
Setelah kita ngikutin semua riak gelombang ini ya, dari kesehatan mental guru, dampaknya ke kelas, ke budaya sekolah, sampai ke masa depan bangsa, pertanyaannya jadi balik lagi ke awal. Jadi sebetulnya pendidikan terbaik itu dimulainya dari mana sih? Jawabannya ternyata sesederhana tapi sekaligus sedalam ini. Pendidikan terbaik itu nggak dimulai dari gedung yang megah atau kurikulum yang rumit, tapi dimulai dari satu langkah fundamental, menghargai dan memanusiakan para pendidik kita. Dari situlah semua hal baik lainnya akan tumbuh.